Assalamualaikum teman-teman kelas 8. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS ya, yakni materinya adalah kondisi fisik dan sosial wilayah Indonesia. Teman-teman boleh dibaca nanti bukunya di rumah tentang kondisi fisik Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas mengenai letak Indonesia ya, secara geografis dan astronominya. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara. Selanjutnya, pengaruh letak geografis. Nah, iklim menyebabkan iklim Indonesia lembab, bertipe angin muson, kemudian berada di posisi persilangan yang strategis. Astronomis ini, yang pertama, wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis. Kemudian, wilayah Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah ataupun tiga waktu, yakni ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kemudian gimana sih cuaca dan iklim di Indonesia? Nah, cuaca dan iklim di Indonesia itu mempunyai dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana sih kondisi wilayah muka bumi dan daratan di Indonesia. Nah, itu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, ada bukit, lembah, dan pantai tentunya ya. Itu semuanya ada di negara kita Indonesia.
Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana kondisi geomorfologis yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan geomorfologis? Geomorfologis berasal dari kata geo yang berarti bumi dan morfo yang berarti bentuk. Dengan demikian, kondisi geomorfologis adalah kondisi yang menggambarkan bentuk muka bumi. Nah, di Indonesia itu kan tadi sudah dijelaskan nih pada pembahasan sebelumnya, ada daratan rendah, tinggi, ada lembah, ada bukit, ada pegunungan dan lain sebagainya. Karena Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan, yaitu jalur pegunungan Sirkum-Mediterranean dan Sirkum-Pasifik. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengecek kembali bukunya yang ada di rumah. Lalu juga di wilayah Indonesia itu juga ada dipengaruhi oleh kondisi hidrologis. Nah, hidrologis itu seperti apa sih? Karena ternyata sebagian wilayah kita itu terdiri dari banyak perairan. Nah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata Indonesia itu wilayahnya lebih luas perairannya daripada daratannya, sehingga banyak sekali sumber daya alam yang bisa diambil di sana. Nah, juga antaranya juga banyak sungai ya yang begitu panjang. Ada Sungai Kapuas, Sungai Musi, kemudian Sungai Membrano, Barito, Indragiri, dan Bengawan Solo, serta banyak lagi yang lainnya. Juga ada beberapa danau seperti Danau Toba, Danau Tiwoti, Danau Poso, dan danau yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di halaman 9 di buku IPS kelas 2 ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya, yakni mengenai kondisi fisik negara kita, yakni Indonesia, yang pembahasnya sampai pada kondisi hidrologis. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman silakan untuk menjawab LK-nya yang dikumpulkan pada hari Kamis ya. Dan teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan selama mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.